Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Karina Syahrani Syahlan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Baik, adapun materi kali ini yaitu karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Selamat menyaksikan. Secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali, menurut Werner tahun 1969. Di sisi lain, perkembangan juga dipandang secara menyeluruh yang mencakup 3 aspek, yaitu pertama, perkembangan fisik seperti perubahan tinggi dan berat. Yang kedua, perkembangan kognitif seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. Dan yang ketiga, perkembangan kepribadian dan sosial, seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, dan hubungan internasional. Macam-macam perkembangan anak serta penerapannya dalam pendidikan. A. Keluarga sebagai lembaga pendidikan lingkungan sosial pertama. Yang dikenal anak ialah keluarga. Itu sebabnya pengaruh orang-orang berperan sangat besar bagi anak, khususnya pada masa balita, karena sebagian besar waktu anak ialah dalam keluarga. Itu sebabnya segala sesuatu yang dialami dan diajarkan keluarga menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, B. Orang tua sebagai pendidik. Peran keluarga secara khusus. Orang tua sebagai pendidik sejalan dengan seruan Presiden Megawati dalam pidato tertulisnya pada peringatan ke-19 Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2003. Pidato tersebut mengatakan bahwa pentingnya tanggung jawab orang tua dalam membekali dan menciptakan iklim yang baik kepada anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan baik dan mampu memberi makna bagi kehidupan mereka, keluarga, nusa, dan bangsa. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Kepala keluarga yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan harus dapat membuktikan bahwa anak-anaknya telah percaya dan mampu menjadi saksi. Implikasi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. Kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Dan ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Yang keenam, implikasi perkembangan emosional. 7. Implikasi perkembangan moral, dan 8. Implikasi perkembangan spiritual. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.